Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu di sini di YouTube akun Erindia Rahma Fauzia dengan materi bab 1 kelas 7 yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, dalam materi ruang dan interaksi antar ruang Indonesia akan ada 3 pembahasan utama, yaitu letak dan kondisi alam Indonesia, lalu dilanjut dengan potensi SDA dan SDM Indonesia, dan yang terakhir ruang, interaksi antar ruang serta pengaruhnya di Indonesia. Jadi teman-teman, yang pertama itu berarti kita akan mengenal Indonesia terlebih dahulu nih. Kemudian yang kedua sudah mulai masuk ke pengenalan terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia ya kan. Kemudian komposisi penduduknya Indonesia seperti apa. Nah, itu. Lalu yang terakhir, interaksi antar ruang nih akan berpengaruh seperti apa terhadap segala hal yang ada di Indonesia, misalkan antara wilayah A dan wilayah B itu memiliki apa, apakah ada saling ketergantungan satu sama lain. Nah, itu nanti kita akan menjumpai materi seperti itu di submateri yang ketiganya ya. Jadi tunggu saja, oke? Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita perlu yang namanya bersyukur ya, be grateful. Ibu mengutip dari surat Ar-Rahman ya. Kita harus selalu bersyukur karena yang ada di Indonesia ini yang selalu kita pergunakan dari airnya, kemudian sumber daya yang lain ya kan. Apa saja yang ada di sekitar kita itu berasal dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu saja kita perlu selalu mengingat ya bahwa di Ar-Rahman ini kan memperlihatkan jadi dan biarkanlah dua lautan itu mengalir keduanya kemudian bertemu. Nah, di sini memang ada ya Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik itu juga ada pertemuan ya antara air lautnya yang kemudian jadi terlihat batasnya. Nah, itu kan berarti tercantum. Jadi apa yang ada di muka bumi ini semuanya itu memang tercantum dalam Al-Quran. Langsung kita masuk ke dalam materi letak dan kondisi alam di Indonesia. Jadi dari letak astronomis, geografis, geologis, dan kondisi iklim di Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam letak geografis Indonesia ya. Jadi di sini Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Kalau kalian lihat di peta nih, petanya yang ukurannya peta dunia lah ya gitu. Nah, peta dunia itu memperlihatkan Indonesia itu terlihat banget diapit sama 2 samudra teman-teman. Samudra Pasifik ya yang letaknya itu kalau dari Indonesia di sebelah timur ke arah utara. Kemudian Samudra Hindia yang letaknya itu dari barat ya, letak dari Indonesianya itu wilayah barat ke selatan. Benuanya, jadi selain samudra ada benua juga yang mengapit Indonesia. Jadi ada benua Asia di wilayah utaranya, kemudian ada Australia, benua Australia di wilayah selatan Indonesia, begitu. Lalu kita juga bisa melihat nih, setelah tahu letak geografis Indonesia ya yang diapit 2 samudra dan 2 benua, akan ada dampak tersendiri bagi Indonesia. Yang pertama, menyebabkan jalur Indonesia itu jadi strategis dalam hal perdagangan ya. Jadi jalur laut atau transportasi lautnya Indonesia itu memang berkembang pesat. Indonesia itu kan salah satu negara maritim juga ya, karena negara Indonesia itu memiliki jalur laut dan garis pantai yang memang cukup luas gitu ya, sehingga bisa membuat perdagangan lebih strategis ya melewati jalur laut tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki keanekaragaman dan kemiripan antar budaya. Nah, Indonesia kan mempunyai suku dan budaya itu ribuan ya. Jadi karena wilayah Indonesia itu juga dari Sabang sampai Merauke cukup luas, sehingga antar budaya itu satu sama lain ada semacam kemiripan atau ciri khas yang mungkin satu sama lain ada yang bersinggungan ya. Kemudian yang ketiga, persebaran flora dan fauna itu beragam. Nah, Indonesia itu kan dari wilayah timurnya itu daerah Papua ya,
Pulau Papua sampai wilayah yang menuju ke arah barat itu ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu akan berbeda hewan-hewannya sama yang di sebelah timur ya kan, karena nanti kita akan jelaskan di penjelasan yang lebih lanjutnya ya di persebaran flora dan fauna. Kemudian kita juga perlu mengetahui bahwa ada letak astronomis Indonesia, garis lintang dan garis bujurnya teman-teman. Garis bujur. Nah, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi 6 derajat lintang utara itu berarti sudah mengarah ke garis khatulistiwa atau garis titik nolnya ya. Titik nol derajatnya itu kan ada di garis khatulistiwa. Makanya Indonesia itu terletak di wilayah tropis ya, karena iklim tropis, karena yaitu letak secara astronomisnya saja kita bisa lihat 6 derajat lintang utara itu sudah menuju ke arah 0 derajat ya. Kemudian 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti 11 derajat lintang selatan kita juga ada mengarah ke arah selatan, tetapi juga masih mendekati wilayah 0 derajat. Ya, kalau dilihat secara ini ya, secara geografisnya melalui Pulau W ya, ada nama Pulau W di Aceh itu di sebelah utaranya sampai ke Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Jadi dari ujung kalau kita gambarkan ya, kita hayalkan nih, imajinasikan coba dari Aceh itu kan letaknya di utara ke arah barat ya, utara ke arah barat sampai ke selatan tapi ke arah timur, berarti kan seluas itu ya. Jadi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian untuk garis bujurnya itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, teman-teman. Lebih dari 5.000 km dari arah barat ke timur. Ya, ini dihitungnya dari Pulau Brueh Aceh sampai Pulau Sid Papua, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam unsur dan bagian pada peta. Kita harus menebak unsur-unsurnya tuh apa saja sih yang diperlihatkan. Nanti akan ada garis lingkaran warna merah ya teman-teman, yang nanti kalian perlu tebak itu unsur peta apa sih. Oke, sudah siap? Di pojok kiri atas itu apa sih unsur petanya? Judul, betul ya. Jadi ini adalah judul. Kemudian yang kedua, nah ini ada garis ya, ada garis seperti penggaris nih yang memperlihatkan jarak ya, seperti jarak gitu. Kira-kira apa? Sama juga ada tulisan copyright at 2020 mapsofworld.com. Apa ya unsur peta ini? Skala dan tanggal pembuatan. Oke, good, yang benar berarti kalian sudah paham nih. Pojok kanan bawah itu ada apa sih? Sebenarnya kalau kalian paham bahasa Inggris pasti kan tahu legend itu artinya apa. Ya, langsung saja kita lihat. Oh iya, ini masih ada satu lagi yang lebih kecil di dalamnya itu apa sih? Kok bentuknya seperti lambang-lambang gitu ya. Nah, jadi yang ada di dalam kotak ini sebutannya semuanya itu adalah legenda, tetapi yang bentuk hal-hal yang kecil-kecilnya ya, simbol-simbol yang ada itu ya itu namanya simbol, bukan legenda. Legenda itu kumpulan dari simbol. Lanjut. Itu adalah garis lintang teman-teman. Kelihatan ya, yang garis hayalnya itu adalah garis lintang nih yang bentuknya horizontal. Nah, ini yang bentuknya vertikal. Apa tadi sebutannya? Betul, garis bujur. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembagian zona waktu dunia. Jadi kalau kita lihat, karena kita kan belajarnya masih Indonesia ya, wilayah Indonesia. Oleh karena itu kita sekarang melihat nih, Indonesia itu terletak di pembagian zona waktu yang dimana sih? Di sini ada bagian plus 7, plus 8, dan plus 9. Yang menggambarkan bahwa Indonesia itu terletak pada wilayah sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu berarti plus, dilambangkannya dengan plus. Jadi angka 0 itu kan dari titik 0 waktu ya, itu ada di Greenwich di Inggris. Jadi dari titik 0-nya ini ya, Eropa, kemudian ke arah kanan berarti itu angka plus ya. Ya, jadi waktunya lebih dulu dilewati sama yang wilayah sebelah timur ini, termasuk Indonesia. Indonesia itu plus 7, plus 8, dan plus 9. Yang kalau dalam lingkup Indonesia sendiri disebutnya ada wilayah WIB, kemudian
Wita dan WIT. Jadi kalau yang WIP ini kita langsung aja sebutnya WIT ya, WIP, Wita, WIT gitu. Kalau yang WIP ini lebih ke dia wilayahnya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, terus kemudian setengahnya Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kalau Wita itu ada Pulau Sulawesi, terus kemudian Pulau Kalimantan, berarti tadi sisanya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu termasuk ke dalam wilayahnya Wita. Kemudian yang terakhir ada WIT, ini adalah Kepulauan Maluku dan Papua, teman-teman. Ya, jadi itulah pembagian zona waktu Indonesia ya, terutama di wilayah dunia. Kalau wilayah dunia itu +7, +8, dan +9. Kalau di Indonesia disebutnya itu WIB, Wita, dan WIT. Masing-masing wilayah waktu tersebut memiliki jarak waktu 1 jam lebih awal. Oke teman-teman, karena sudah masuk ke dalam kondisi iklim, kita simpan untuk pertemuan berikutnya ya, di video berikutnya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan di video kali ini ya teman-teman. Jika ada hal-hal yang masih ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah akan Ibu bantu jawab ya. Atau teman-teman juga ada yang mau membantu jawab apabila teman-teman yang lain bertanya, silahkan. Oke, sampai jumpa di pertemuan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.